teman-teman, hi my friends, I'm back. Saya mau katakan, semoga teman-teman, sahabat sekalian, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, semua dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat-sehat. Dan buat yang sakit, semoga Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan, kepulihan sebagaimana biasanya. Dan kepada teman saudara yang sedang dalam duka karena akibat dari coronavirus ini, saya mengatakan turut berduka, turut bersimpati yang sedalam-dalamnya. Dan buat teman-teman yang merayakan puasa, selamat berhari puasa. Saya akan menyambung kembali cerita pada cerita sebelumnya beberapa hari yang lalu, yaitu yang dalam keadaan tubuh saya yang dari atas sampai ke kaki itu membusuk. Dan itu beberapa bulan lamanya saya hanya terbaring di tempat tidur. Dan itu saya tidak sadarkan diri untuk sekian waktu lamanya. Jadi kalau saya ingat proses saya sakit itu selama saya di rumah sakit, itu sekitar dari bulan 7 ke Desember pertengahan, disitulah saya baru keluar dari rumah sakit. Nah, ada satu cerita yang lucu, menurut saya agak lucu. Ini yang sudah cerita dari mama saya, karena waktu itu setelah saya keluar dari rumah sakit, berbulan-bulan lamanya juga saya bersama mama saya, dan mama saya memberikan perawatan di rumah. Nah, satu yang lucu adalah pada waktu saya di rumah sakit itu, adik saya dari Jakarta pulang untuk membesuk saya. Dan selama saya berada di rumah sakit, itu di rumah sakit pemasang siantar, namanya Horas Insani. Pada waktu saya sakit itu, adik saya pulang, lalu dia katakan setelah dia melihat keadaan tubuh saya yang sudah membusuk dari atas kepala sampai ke ujung kaki dan membotak, lalu adik saya membisikkan ke mama saya, "Aduh ma, kasihan sekali. Kayaknya lebih bagus meninggal." Mungkin adik saya juga tidak tahu kalau ini saya tahu. Kemudian mama saya mengatakan, "Daung amang," artinya, "Tidak anakku. Saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan akan sembuhkan dia." Itulah iman kepercayaan seorang ibu atas anaknya. Siang dan malam mama saya berdoa. Dia katakan seperti ini, "Tuhan, sembuhkan boru saya, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Tapi kalaupun apa-apa terjadi, kalaupun Tuhan anak boruku ini tidak bisa apa-apa lagi, dan hanya bisa menemani aku pun di rumah seumur hidupnya, aku akan menjaga dia seumur hidupnya." Itulah kata mama saya di setiap bisikan doa dan tangisnya. Satu lagi cerita dari mama saya, yang ini agak unik. Jadi ada 7 dokter yang menangani saya di saat saya di rumah sakit. Jadi menurut cerita mama saya, setiap dokter datang, mereka menegur dan menyapa saya dalam bahasa Inggris. Dan saya akan berbicara dengan mereka, bercanda dalam bahasa Inggris, tapi jujur, saya tidak bisa ingat sedikit pun itu. Jadi di dalam masa saya beberapa bulan tidak sadarkan diri, dan setelah beberapa bulan kemudian saya berinteraksi, tapi itu semua di bawah alam sadar saya. Luar biasa ya. Seandainya itu direkam, sayang tidak direkam. Kemudian dokter selalu mengajak untuk bercanda dan berbahasa Inggris, dan kepada perawat-perawat katanya saya sangat ramah, padahal biasanya saya nggak terlalu ramah sih. Oke. Jadi itulah cerita mama saya sedikit yang lucu tentang para dokter yang selalu datang dengan berbahasa Inggris. Sebenarnya ya saya selalu kerja di perusahaan asing, tapi
ya bahasa Inggris itu kan hanya untuk kerja di kantor aja, bukan untuk bahasa sehari-hari. Tapi itulah satu hal yang lucu waktu sakit itu, menurut saya lucu. Kemudian beberapa bulan saya tidak sadarkan diri dan tubuh saya membusuk seperti itu. Jadi sedangkan luarnya aja begitu busuknya, kata mama saya di bagian dalam itu sungguh mengerikan, karena di saat ganti baju itu baju menempel. Karena itu kan seperti ada nanahnya, ada darahnya, jadi itu menempel. Jadi kalau dibuka, diganti bajunya, tapi saya tidak tahu dan tidak rasakan itu sama sekali. Luar biasa. Jadi beberapa bulan kemudian, suatu pagi, saya rasa itu sudah siang, saya kurang tahu pasti jam berapa. Saya terbangun. Itulah kali pertama saya tersadar, karena saya bisa ingat. Jadi saya terbangun, ada perasaan ingin ke kamar mandi. Jadi kalau teman-teman bisa lihat video sebelumnya, itu tempat tidur sebenarnya nggak terlalu tinggi. Tetapi pada saat itu saya rasakan kalau tempat tidur itu sangat tinggi. Kemudian saya coba ke kamar mandi, saya jatuh. Saya coba untuk berdiri, saya jatuh. Saya tidak bisa berdiri. Dan saat itu dalam ruangan tidak ada orang kecuali saya sendiri. Dan selanjutnya saya tidak bisa ingat apa yang terjadi, apa selanjutnya, bagaimana saya bisa balik ke tempat tidur, dan cerita selanjutnya saya sudah tidak bisa ingat. Dan hal yang kedua saya ingat selama di rumah sakit itu adalah di saat saya ada di lobi dan kita akan pulang. Sebelumnya kita stop by dulu ke kantor kepala dokter yang menangani saya saat itu. Di saat itu dokter ini mengatakan, "Ruth, masalah kamu yang terbesar itu adalah semangat hidupmu. Berbulan-bulan kamu terbaring di tempat tidur. Hemoglobinmu drop. Itu karena kamu tidak punya semangat. Bahkan kamu ingin kamu pergi. Tapi kamu ingat, kamu tidak bisa pergi kalau Tuhan tidak izinkan kamu pergi." Saat itu dia mengkhotbahi saya, dia menasehati, karena dia seorang pendeta Metodis. Dia dokter tapi pendeta di gereja Metodis. Dia nasihati saya panjang lebar dengan perkataan, "Tetaplah semangat, tetaplah bahagia." Ada satu tulisan di dinding ruangannya yang saya ingat, katakanlah, "Bila engkau tertawa sekali, engkau akan bahagia." Sampai dikatakan, "Bila engkau tertawa 7 kali dalam sehari, hidupmu akan berbahagia, tetapi jangan tertawa-tawa berkali-kali, nanti dikira kamu orang gila." Itu masih saya ingat, tapi kurang lengkap bagaimana tulisannya. Jadi dokter itu benar-benar sepenuh hati dia katakan, masalahmu yang terbesar adalah masalah semangat hidup. Jadi waktu dia menasihati saya seperti itu, saya masih ingat, saya hanya begini. Otak saya nggak sanggup. Seperti orang-orang idiot kali ya. Jadi saya nggak bisa menganalisa, tapi saya bisa ingat perkataan itu. Dia tahu ke poinnya, kamu hilang semangat hidup. Kemudian singkat cerita kita pulang. Waktu itu kita pulang, saya pulang masih dibawa ke rumah kakak saya, Pematang Siantar. Untuk beberapa minggu lamanya saya berada di sana. Dan kemudian mama saya tinggal di tebing tinggi, di satu desa kecil di daerah tebing tinggi, namanya Laut Tador. Kalau teman-teman pernah dengar, saya dibawa ke sana karena memang itu udaranya lebih bersih, lebih sepi, dan rumah juga lebih besar karena hanya ada bapak dan mama di sana. Saya dibawa ke sana. Pada waktu saya bawa ke sana, saya punya masalah yang sangat besar. Di sana saya sudah tidak merasakan sakit, tapi masalah yang terbesar, saya tidak bisa makan. Saya dikasih satu kamar,
karena di rumah ada beberapa kamar, lalu saya dikasih satu kamar dan tempat tidur segala macam di situ. Jadi setiap hari, setiap pagi, mama saya membawakan saya makanan, ditaruh di meja, terus mama saya bilang, dimakan ya buru, terus nanti mama saya pergi ke ladang. Mama saya pergi pagi, pulang sore, itu makanan masih di situ, makanan yang sama. Ada beberapa hari seperti itu sampai mungkin satu minggu. Kemudian mama saya juga mungkin udah bingung dia harus bagaimana. Disuapin, dia coba menyuapin saya, lalu saya katakan, udah mah taruh aja di situ nanti saya makan sendiri. Jadi saya bisa tidur berhari-hari, berjam-jam, bermalam-malam tanpa makan. Dan setiap hari seperti itu. Kemudian bapak saya mengingatkan lagi, makanlah boru, makanlah boru. Iya pak, nanti akan saya makan. Tapi sampai akhirnya sore nanti mama saya pulang, makanan itu masih ada di situ. Sampai suatu kali, mama saya pergi ke kota untuk belanja. Pulang dari belanja, sebelum dia pergi udah seperti biasa dikasih makanan bubur, kasih minuman, terus mereka pergi. Sepulang dari sana sekitar siang hari, seperti biasa makanan masih tetap ada di situ. Lalu mama saya dengan frustasinya, dengan kekesalannya, saya juga tidak mengerti apalagi yang dia rasakan saat itu. Panci besi besar, mama saya lempar sekuat tenaga. Dia lempar sekuat tenaga, dia menangis, dia teriak, dia lempar terus dia tendang. Lalu mama saya mengatakan, "Kalau mau mati, matilah." Itulah teriakan mama saya waktu itu. Mendengar itu saya kaget. Saya terbangun. Saya bisa tidur berhari-hari, tidak minum, tidak makan. Itu ada di daerah tebing tinggi di Laut Tador. Mas saya menjerit. Dia mungkin sudah tidak kuat lagi. Akhirnya saya terbangun. Saya terduduk. Di saat saya terduduk, saya menangis. Memang benar kata dokter itu. Saat itu saya patah semangat. Dan memang sebelum saya sakit itu juga, sebelum kakak saya bawa pulang, di situ saya sudah ada masalah yang besar menurut saya waktu itu, dan itulah kebodohan saya yang terbesar. Jadi saat mama saya menjerit, teriak, menangis, saya terduduk.